Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita ngaji lagi. Kita istiqomai belajar kita setiap malam Kamis. Meskipun kemungkinan malam hari ini kita pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan ya. Setelah ini teman-teman harus serius, fokus untuk menjalankan puasa sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tidak hanya menahan lapar hausnya, tapi mengambil hikmah sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas diri kita, juga kedekatan kita di hadapan Allah. Maka malam hari ini jadi pertemuan terakhir kita. Ya mungkin nanti acara-acara kegiatan teman-teman MJS ada 1-2 kesempatan yang saya masih tampil, tapi tentunya biasanya acaranya menjelang buka puasa, jadi baterainya tinggal sedikit. Kalau di acara-acara Ramadan itu yang dibayangkan pokoknya buka puasa apa, jadi mungkin tidak terlalu bisa maksimal belajar. Yuk kita mulai ya malam hari ini. Tokoh terakhir kita yang membahas cinta spiritual. Harusnya teman-teman pernah mendengar nama beliau, Syekh atau Khoja atau Khwaja Hafidz Ash-Shirazi. Ini sufi penyair besar yang sangat terkenal, sangat masyhur. Bahkan dari aspek syair-syairnya itu beliau tidak kalah populer dibandingkan Maulana Jalaluddin Rumi. Banyak tokoh-tokoh filsafat yang ngefans sama beliau. Ada cerita bahkan sahabatnya Karl Marx, Engels, itu pernah nulis surat pada Karl Marx, kamu harus menguasai syair-syairnya Hafidz kalau ingin pikiran-pikiranmu diterima orang banyak. Bahkan filosof sekelas Nietzsche itu menulis puisi khusus tentang Syekh Hafidz ini. Bahkan pujangga sekelas Goethe itu idolanya ya Syekh Hafidz ini. Itu para filosof. Kok saya tidak pernah kenal Pak? Ya mungkin kamu belum filosof. Buktinya banyak filosof yang ngefans sama beliau ini, Syekh Hafidz. Pengaruhnya besar, luar biasa. Beliau ini ya dari namanya kelihatan ya, Hafidz Ash-Shirazi, kelahiran Shiraz, Iran. Beliau 1 abad setelah sufi besar lainnya, Syekh Sa'di Ash-Shirazi. Beliau ini dipanggil Hafidz, nama lengkap beliau Syekh Samsuddin Muhammad. Sebenarnya gelar Hafidz itu karena beliau memang sangat penghafal. Di usia-usia awal beliau masih kecil, mungkin masih balita, sudah hafal Quran. Bahkan kabarnya hafalnya hanya karena mendengar ayahnya membaca Quran, terus bisa hafal. Bahkan nanti beliau hafal juga kitab-kitabnya Maulana Rumi, kitab-kitabnya Syekh Sa'di, kitab-kitabnya Syekh Fariduddin Athor, termasuk kitab-kitabnya Syekh Nizami. Punya hafalan yang sangat kuat. Makanya beliau dipanggil Hafidz, penghafal. Ada yang namanya Hafidz di sini.
Semoga setara ya dengan Syekh Hafid ini. Iso apal macam-macam. Tokoh ini beberapa kali sering saya singgung ceritanya. Ketika beliau dari seorang biasa kemudian pindah ke dunia sufi. Teman-teman mungkin juga pernah dengar, saya lupa di sesi ngaji filsafat yang mana. Ini beliau dari orang biasa, anak muda biasa seperti kalian, bahkan mungkin situasinya lebih menyedihkan, kemudian geser ke dunia tasawuf. Mungkin teman-teman ingat cerita seorang anak muda yang bekerja di toko roti. Yang satu ketika beliau harus mengantarkan roti ini ke rumah seorang bangsawan. Begitu ke rumah bangsawan ini, yang membuka pintu adalah anaknya bangsawan itu, seorang perempuan yang cantiknya luar biasa, namanya Sakhinabat. Nah, Hafid muda yang hanya seorang pegawai toko roti itu betapa terpesona melihat perempuan secantik itu. Jatuh cinta dia. Mulai dari situ mulai latihan, mulai keluar banyak syair. Nah, memang orang jatuh cinta itu kan tiba-tiba jadi penyair. Wis pengalamanmu sendiri lah, mesti begitu ya. Entah sejelek apa syairmu, pokoknya jiwa romantismu muncul untuk nulis syair. Hal yang sama terjadi dengan Syekh Hafid ini. Waktu mudanya mulai banyak syair, tapi ya beliau tahu siapalah saya yang jatuh cinta pada putri bangsawan secantik itu. Tapi kalau sudah jatuh cinta, gimana bisa disisihkan? Akhirnya beliau datanglah ke seorang ulama di kotanya. Tanya, ini solusinya gimana saya jatuh cinta seperti ini? Kalau ngelamar langsung mesti ditolak, siapa saya? Akhirnya oleh ulama ini sudah, kamu amalkan yang saya ijazahkan ini. Jadi ada amalan untuk dijalankan selama 40 hari di malam hari. Jadi nanti di malam ke-40 ada utusannya Tuhan datang padamu, sampaikan keperluanmu apa, dan apapun yang kau minta akan dikabulkan. Yo, nanti di beberapa riwayat maksudnya utusannya Tuhan itu malaikat. Nah, yo karena sudah jatuh cinta, 40 hari puasa dan mengamalkan ini itu tidak masalah lah, tidak tidur juga tidak masalah. 40 hari aja kok, kan gitu. Kalau kamu sedang jatuh cinta, tidak usah tanya amalannya apa ya. Bahaya kalau sampai ke kalian. Nah, beneran beliau paginya nunggu toko roti, malamnya mengamalkan ijazah dari ulama tadi. Ternyata benar, di malam ke-40 ada yang datang menemui dia. Syekh Hafid ini begitu terpesona melihat yang datang tadi, karena jauh lebih indah. Selama ini dia tidak pernah lihat makhluk seindah itu. Jadi keterpesonaannya melebihi melihat wanita cantik yang tadi menggetarkan hatinya. Nah, begitu utusannya Tuhan tadi tanya, wahai Hafid, Allah ridho dengan amalan yang engkau lakukan. Apa yang engkau minta, apa yang engkau inginkan? Syekh Hafid terus bilang, karena saking terpesonanya dengan utusannya Allah ini, dia bilang, kalau utusannya seindah ini, apalagi yang mengutus? Akhirnya dia bilang, lupa sudah dengan
Syahinabat yang dia jatuh cinta tadi, dia terus bilang, aku minta Allah saja. Akhirnya oleh